Misteri Wali Songo periode pertama yang banyak orang salah paham. Pada waktu Sultan Muhammad I memerintah kerajaan Turki, beliau menanyakan perkembangan agama Islam kepada para pedagang dari India. Dari mereka Sultan mendapat kabar bahwa di Pulau Jawa ada dua kerajaan Hindu yaitu Majapahit dan Pajajaran. Di antara rakyat ada yang beragama Islam tapi hanya terbatas pada keluarga pedagang Gujarat yang kawin dengan para penduduk pribumi yaitu di kota-kota pelabuhan. Sang Sultan kemudian mengirim surat kepada para pembesar Islam di Afrika Utara dan Timur Tengah. Isinya meminta para ulama yang mempunyai karomah untuk dikirim ke Pulau Jawa, maka terkumpullah 9 ulama berilmu tinggi serta mempunyai karomah. Pada tahun 808 Hijriah atau 1404 Masehi para ulama itu berangkat ke Pulau Jawa, di antaranya Maulana Malik Ibrahim, berasal dari Turki, ahli mengatur negara berdakwah di Jawa bagian timur. Wafat di Gresik pada tahun 1419 Masehi. Makamnya terletak 1 kilometer dari sebelah utara pabrik semen Gresik. Sumber ini didapatkan dari buku kisah perjuangan Wali Songo generasi pertama hingga kelima karangan M.B. Rahim Syahar. Selanjutnya Maulana Ishak berasal dari Samarkand dekat Bukhara dan Rusia Selatan. Beliau ahli pengobatan. Setelah tugasnya di Jawa selesai, Maulana Ishak pindah ke Pasai dan wafat di sana. Ada pula Maulana Ahmad Jumadil Kubro, berasal dari Mesir. Beliau dakwah keliling, makamnya di Troloyo atau Trowulan Mojokerto, Jawa Timur. Maulana Muhammad Al-Maghrobi, berasal dari Maghrib atau Maroko. Beliau berdakwah keliling. Wafat tahun 1465 Masehi. Makamnya di Jatinom, Klaten, Jawa Tengah. Maulana Malik Israel berasal dari Turki, ahli mengatur negara. Wafat tahun 1435 Masehi. Makamnya di Gunung Santri. Maulana Muhammad Ali Akbar, berasal dari Persia atau Iran, ahli pengobatan. Wafat tahun 1435 Masehi. Makamnya di Gunung Santri. Maulana Hasanuddin, berasal dari Palestina, berdakwah keliling. Wafatnya tahun 1462 Masehi. Makamnya di samping Masjid Banten Lama. Maulana Alayuddin berasal dari Palestina, berdakwah keliling. Wafat tahun 1462 Masehi. Makamnya di samping Masjid Banten Lama. Dan Wali Songo yang terakhir pada generasi pertama ialah Syekh Subakir. Beliau berasal dari Persia, ahli ruqyah, menumbali tanah angker yang dihuni jin jahat tukang menyesatkan manusia. Dengan adanya tumbal itu jin-jin tadi akan menyingkir dan tanah yang ditumbuhi dijadikan pesantren. Setelah banyak tempat yang ditumbuhi, maka Syekh Subakir kembali ke Persia pada tahun 1462 Masehi dan wafat di sana. Salah seorang pengikut atau sahabat Syekh Subakir meninggal dunia ketika beristirahat di daerah Blitar. Hingga sekarang makam pengikut Syekh Subakir tersebut ada di sebelah utara pemandian Blitar, Jawa Timur. Di sana ada peninggalan Syekh Subakir berupa sajadah yang tersebut dari batu kuno. Begitulah kisah Wali Songo generasi pertama yang banyak orang salah paham mengenai Wali Songo dari generasi ke generasinya. Jika suka dengan channel ini jangan lupa like dan juga subscribe dan tinggalkan pesan dan pesan di kolom komentar. Jangan lupa juga agar dapat membaca lengkap cerita Wali Songo bisa membeli buku kisah perjuangan Wali Songo generasi pertama hingga kelima penerbit Giri Utama Surabaya dan penulis M.B. Rahim Syahar. Dijamin jika membeli buku ini tidak akan merasa rugi karena banyak ilmu dan manfaat di dalamnya. Sekian dan terima kasih.